Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai warga NU yang baik, tentu di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, kita membutuhkan referensi yang kuat atau yang valid. Salah satu referensi yang cukup baik yang bisa dipakai oleh warga NU adalah kitab ini. Kitab ini adalah kumpulan hasil bahsul masail atau pembahasan para ulama-ulama NU terhadap masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Di kitab ini atau buku ini, seperti yang saya katakan tadi, adalah kumpulan hasil bahsul masail yang dilakukan oleh para ulama NU sejak tahun 1926 sampai 2010. Artinya masalah-masalah yang ada setelah tahun 2010 tidak terdapat di dalam kumpulan bahsul masail ini. Buku ini cakupan tema yang terdapat dalam buku ini cukup beragam, mulai dari masalah keyakinan, kemudian bersuci, kemudian masalah yang berkaitan dengan azan, khutbah dan sholat, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Quran, doa dan bacaan-bacaan, kemudian masalah yang berkaitan dengan jenazah, puasa, zakat dan sedekah. Selanjutnya ada juga masalah-masalah yang berkaitan dengan haji, kemudian kurban dan makanan, hukuman, wakaf, masjid dan pertanahan. Dia masalah-masalah yang berkaitan dengan warisan, jual beli dan rekayasa ekonomi. Kemudian adat dan etika, aliran atau mazhab, seni dan mainan. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan gender atau perempuan, siasah atau politik, dan yang terakhir masalah yang berkaitan dengan kedokteran. Di antara masalah yang sudah difatwakan jalan keluarnya oleh buku ini adalah masalah keyakinan yang berkaitan dengan pengertian menyerupai orang kafir. Di dalam buku ini masalah tersebut terdapat pada halaman 234. Sekarang kita coba membuka apa sih pengertian menyerupai orang kafir yang terdapat di dalam buku ini. Kita lanjut. Pengertian menyerupai orang kafir. Di dalam buku Bahsul Masail ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan menyerupai orang kafir yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Dan siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari yang diserupai itu. Yang diartikan menyerupai, ini jawaban dari buku Bahsul Masail ini, adalah memakai pakaian yang ditentukan hanya untuk golongan itu sendiri
Artinya kita mengikuti pakaian golongan yang mana pakaian itu dikhususkan untuk golongan itu. Nah, kalau pakaian itu yang kita ikuti, yang kita pakai, maka kita sudah terkena dengan hadis Rasulullah SAW tadi. Pakaian itu apakah baik atau jelek? Tidak menjadi soal. Contohnya memakai lencana salib. Karena lencana salib itu adalah pakaian atau atribut yang dikhususkan untuk penganut agama tertentu. Berarti kita sebagai umat Islam, kalau ikut-ikutan memakai lencana salib, seperti memakai kalung yang ada tanda salibnya, berarti kita sudah termasuk bagian dari penganut agama yang memakai salib sebagai tanda khusus bagi mereka itu. Kemudian yang kedua, berpakaian yang menunjukkan bahwa itu bukan pakaian orang Islam. Nah, itu keterangan dari kitab ini. Jadi teman-teman, pengertian hadis yang menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Maksudnya adalah kita memakai pakaian yang pakaian itu khusus untuk golongan itu sendiri. Kalau pakaian itu bersifat umum, artinya tidak dikhususkan untuk golongan itu, tidak apa-apa kita memakai pakaian tersebut. Jadi teman-teman yang berbahagia, saya rekomendasikan untuk memiliki buku ini, karena buku ini berisi fatwa-fatwa para ulama NU yang kevalidannya diakui, sudah diakui oleh dunia. Ini buku-buku lain yang menjadi pegangan saya, di antaranya Kamus Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia terlengkap yang disusun oleh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Kemudian Zubat, Matan Zubat, ini kitab yang sangat terkenal di pondok, terutama pondok-pondok NU. Kemudian ada kitab kecil untuk para santri pemula, Al-Amsilah At-Tasrifiyah, yang berisi pelajaran bagaimana mengubah kata dari bentuk kata yang satu ke bentuk-bentuk kata yang lain di dalam bahasa Arab.